Itu kalau nggak salah gunungnya ini kan apa namanya? Yang gundul itu kan? Gunung pasir, Ya, pasir itu. Itu cagar alam. Itu gunung, emang itu gunung yang masuk cagar alam. Yang masuk cagar alam. Termasuk yang sempat terakhir rame yang Bromo KW. Iya. Itu motor trail yang Bromo KW juga itu ada di kawasan cagar alam, ya tepatnya di bagian. Tapi lagi-lagi kan dalam konteks cagar alam di sini kan masalahnya bukan boleh nggak boleh hanya sekedar rusak dan tidak merusak. Kalau bicara rusak dan tidak merusak, semua punya potensi merusak. Bahkan kegiatan mendaki gunung di Gunung Guntur itu salah satu kegiatan mendaki yang paling mengubah keutuhan kawasan. Kalau mau berbicara masalah rusak dan merusak, tapi kan itu kerusakannya minor. Halo, ini di kawasan cagar alam. Di mana sebelum kita berbicara masalah kerusakan, kita berbicara tentang hak dulu. Ini apakah peruntukannya untuk naik gunung atau bukan? Dan sekali lagi itu nggak bisa dipakai untuk pelanggaran lain yang lebih berat, misal atau lebih merusak, tidak bisa dijadikan legitimasi untuk pelanggaran yang lain. Kita tidak anti motor trail, tidak anti pendaki gunung, bahkan kita tidak anti galian pasir sepanjang itu dilakukan di mana, di tempat peruntukannya. Nah, lagi-lagi cagar alam ini bukan tempat rekreasi, bukan tempat trail, apalagi tempat galian pasir gitu. Dan ini lagi sih ngomong ke beberapa orang kan yang terutama yang di pendaki itu yang udah ke Guntur dengan argumen bahwa ya di sana udah ada perputaran ekonomi gitu dari pendakian gunung Guntur itu sendiri itu. Bagaimana? Kalau ada ya banyak argumen yang kami ini mendaki Gunung Guntur karena di sana ada perputaran ekonomi, kasihan orang-orang yang sudah jualan. Menurut saya itu bagus sekali. Kalau kasihan kepada orang-orang yang jualan di sana, yang parkir di sana, ya udah, ayo terus dukung ekonominya. Tapi tidak perlu dengan cara melanggar aturan dengan kecagar alam. Saya kira kepeduliannya terhadap masyarakat kecil kepada tukang parkir itu bersyarat ya. Bersyarat itu artinya gini, mereka boleh tetap berputar, ada perputaran ekonomi di sana, tapi syaratnya bolehkan saya untuk naik gunung cagar alam. Itu kan kepedulian yang bersyarat. Kalau benar peduli terhadap masyarakat kecil, ayo dukung ekonominya. Tetapi di sisi yang lain juga, ayo kita dukung agar mereka tidak melanggar aturan. Kan jelas di sana ada kawasan Taman Wisata Alam Gunung Guntur. Ayo kita dukung, kita inisiasi agar justru TWA-nya yang justru dimanfaatkan. Karena kan bukan berarti tidak boleh di cagar alam, tidak ada alternatif lain. Faktanya ada alternatif lain. Alternatif lain itu adalah salah satunya tempat di mana ada satu kawasan Citiis di Gunung Haruman ini yang diperuntukkan untuk wisata. Saya kira ayo saja kita dukung itu gitu. Ada pertanyaan lain tentang kenapa Gunung Guntur dijadikan cagar alam ya. Sementara kan Gunung Guntur ini gundul. Nah, itu juga kan dengan dalih ekologi kan. Dengan dalih ya Gunung Guntur kan tandus lah. Tandus itu ya. Bukan apa spesialnya? Bukan nggak lestari, nggak asli gitu. Nggak asli. Kemudian banyak yang nyinyir, ngapain ini kalau dijadikan cagar alam? Di sini emang ada macan dan seterusnya. Apakah ada pohon yang dilindungi? Nggak ada ekosistemnya. Nggak ada ekosistemnya. Nah itu juga pertanyaan keliru karena memang penetapan kawasan cagar alam itu tidak melulu tentang keanekaragaman hayati. Ia juga berbicara tentang lanskap atau bentang alam. Contoh yang paling sederhana itu adalah Gunung Anak Rakatau. Gunung Anak Rakatau itu di sana tidak ada ekosistem yang biodiversity itu yang keanekaragaman hayatinya tinggi seperti di hutan-hutan yang lebat dan seterusnya. Tetapi kenapa pertanyaannya Gunung Anak Rakatau atau Gunung Krakatau zaman dulu itu dijadikan kawasan cagar alam? Karena ia dijadikan laboratorium dunia. Untuk apa? Untuk riset tentang kebumian. Salah satunya karena aktivitas gunung apinya yang khas. Pun demikian dengan Gunung Guntur. Jadi kalau kita baca risalah tidak hanya risalah penetapan kawasan, tetapi risalah tentang Gunung Guntur itu sendiri, itu dicatat oleh Carl Gustav Junghun, kemudian Romser juga menyebut bahwa Gunung Guntur ini adalah salah satu gunung yang paling unik. Dalam sejarah letusannya, konon ia tidak memberikan tanda-tanda. Jadi Gunung Guntur kalau meledak,
meledak saja, dia tidak memberikan tanda-tanda itu gitu. Makanya kalau teman-teman pernah sama-sama melanggar di Gunung Guntur itu akan bertemu dengan banyak sekali alat-alat yang barangkali itu seismograf atau alat pendeteksi lainnya yang digunakan untuk mendeteksi aktivitas Gunung Guntur. Itu nah, yang kedua, yang ini yang paling penting dalam konteks kenapa mendaki di Gunung Guntur itu berbahaya dalam tanda petik, berbahaya di samping karena resiko bencana. Yang kedua itu ia melegitimasi sebuah kerusakan untuk kepentingan hanya sekedar rekreasi dan itu bisa berakibat sangat fatal sekali. Salah satunya, bayangkan setiap Sabtu dan Minggu ada ratusan orang mendirikan tenda di atas gunung aktif secara ilegal. Secara ilegal dan tidak ada kepastian hukum bagi orang-orang yang naik di gunung tersebut. Berbeda kalau kita misal naik gunung Tangkuban Parahu, statusnya aktif, kita naik gunung Tangkuban Parahu, bayar tiket. Tiketnya sekaligus simaksi itu karena kawasan konservasi. Di sana kita mendapatkan juga selain retribusi itu asuransi. Jadi kalau terjadi apa-apa, negara bertanggung jawab. Kenapa? Karena kita legal masuk ke sana. Nah, Gunung Guntur, kita naik gunung api aktif ilegal. Kalau ada sesuatu terjadi, tidak ada kepastian hukum yang menjamin siapa yang bertanggung jawab yang ketika kita berada di sana. Itu salah satu alasan pentingnya kenapa kita harus sadar kawasan tentang Gunung Guntur. Yang kedua, teman-teman, ini sebagai informasi saja, mudah-mudahan bisa nanti ditampilkan. Kita punya data, ternyata saya secara personal nih, bukan teman-teman sadar kawasan, bukan teman-teman Seksi Harus. Secara personal saya bertanggung jawab. Saya mendapatkan informasi bahwa sebetulnya Gunung Guntur itu sudah di-TWA-kan. Gunungnya nih ya, Gunung Guntur yang masuk kawasan Cagar Alam Kamojang Timur itu sudah di-TWA-kan berbarengan dengan SK25 yang menurunkan Ciharus dengan Papandayan. Tapi itu dipending, kenapa? Karena ada gejolak penolakan SK25. Nah, penting untuk teman-teman ketahui kenapa Gunung Guntur dijadikan TWA. Salah satu alasannya karena ke tempat ini itu dianggap sudah ada banyak sekali pelanggaran berupa wisata. Maka dari itu dijadikanlah TWA. Tetapi saya mendapatkan informasi secara faktual bahwa penurunan status tersebut dari cagar alam menjadi TWA, dari yang tidak bisa dimanfaatkan secara langsung menjadi bisa dimanfaatkan secara langsung, itu dilakukan bukan untuk kepentingan mengakomodasi wisata berupa pendaki gunung, tetapi itu di-TWA-kan untuk mengakomodasi kepentingan lain. Yang resikonya bahkan pendaki gunung pun kalau itu sudah jadi TWA, resikonya bahkan pendaki gunung pun sudah tidak bisa datang ke tempat tersebut karena dimanfaatkan oleh hal lain. Apa hal lain itu? Nanti saya kira kita bicara di lain kesempatan. Dan juga ada lagi nih Bang Pep, dari pendaki lah kebanyakan. Itu berstatement bahwa ya pasalnya sih menikmati keindahan alam ciptaan Tuhan. Ya paling enggak kan beretika gitu. Etika itu yang tidak meninggalkan, tidak mengambil, tidak memburu. Kalau hidup ini dilandasi hanya sekedar yang penting tidak merusak, semua ini bebas. Atau yang penting tidak, 3 etika itu ya, tanpa meninggalkan jejak, tidak mengambil apapun kecuali waktu ya, kecuali gambar, dan tidak membunuh apapun kecuali waktu. Kalau seandainya dasar etika lingkungan hanya berpaku kepada kepada 3 konsep tersebut, itu seolah-olah, Sam, nanti malam gue ingin tidur di tempat orang tua lu. Wih, ngapain lu? Gak boleh lah. Wih, enak aja bisa nggak boleh. Semua tempat di dunia ini milik Tuhan. Boleh dong, yang penting saya tidak merusakkan, nggak gitu. Nah, berarti kan memang yang mereka nggak pahami bahwa semuanya itu ada batasannya. Ada batasannya. Ada aturannya gitu. Iya. Ya contohnya juga termasuk taman nasional yang boleh ada pendakian, ada batasannya itu. Ada batasannya. Ada waktu-waktu tertentu yang ditutup untuk bahkan pendakian itu sendiri. Itu cara batasan dan aturan termasuk kuota. Itu kan dalam konteks batasan kan. Jadi jumlah orang yang masuk dibatasi. Nah, begitu juga dengan konteks cagar alam. Jadi itu batasan manusia biar tidak semuanya bisa dimanfaatkan. Walaupun hanya sekedar menikmati keindahan alam. Iya.
Ya semua hal pasti ada batasannya, termasuk apa beragama aja, beribadah ada batasan. Ada batasannya. Salat cuma 5 waktu. Iya. Nggak mungkin dong. Ya biar makin banyak pahala sholat. Terus sholat kan enggak. Atau orang lagi ada orang yang lagi sholat, kita kan baca Al-Quran itu baik. Tapi ada waktunya justru nggak baik ketika di samping kita ada yang lagi sholat dan seterusnya. Maka dari itu sadar kawasan itu tidak hanya memperkenalkan tentang etika yang tadi yang 3, take nothing, but picture dan seterusnya itu, tapi juga berbicara tentang kawasan, wilayah, batas wilayah di mana manusia diberikan akses atau tidak, termasuk juga waktu, kapan kita diperbolehkan masuk dan kapan tidak. Itu kan Taman Nasional jelas ada. Makanya di dalam buku Sadar Kawasan yang bisa di-download gratis di akun-akun Sepsianus Sadar Kawasan, akun saya sendiri, akun Nusantara, itu subjudulnya adalah kapan dan di mana manusia bebas, berbatas hingga tak punya akses. Tapi yang jadi paradok juga, Mampep, saya pernah dapat jadi ada akun official nih dari KLHK. Itu akunnya itu ayo ke Taman Nasional. Nah itu memposting di story bahwa untuk ajakan ke Taman Wisata Alam Gunung Guntur. Iya pernah. Narasinya seperti itu gitu. Tapi secara video itu masuk cagar alam. Cagar alam kan paradok itu. Ya paradoks, dan itu menunjukkan bahwa negara kita ini nggak serius sebenarnya. Nah, kita udah tahu dari dulu kalau negara ini nggak begitu serius mengelola kawasan, dan menyalahkan negara itu terlalu mudah. Makanya kita bergerak. Salah satu gerakan kita adalah sadar kawasan. Secara umumnya sadar kawasan ya kita semua harus sama-sama sadar lah. Jadi kalau untuk ngomongin apa solusinya gimana ini ya biar kita sama-sama gitu kan. Nggak bisa teman-teman sadar kawasan aja gitu. Ya, saya kira itu cukup, San. Mungkin ada yang bisa disampaikan, apa sih yang bisa dilakukan teman-teman yang udah pernah ke Gunung Guntur atau cagar alam lain? Nah, masalahnya kan bukan masalah pernah atau tidak pernah. Begitu kita tahu, apa yang akan kita lakukan. Saya pernah ke cagar alam, salah satunya adalah Gunung Rakotak. Sebelum saya tahu, masalahnya setelah tahu mau gimana. Nah, setelah saya tahu, saya berhenti. Gunung Rakotak itu saya punya ikatan yang suatu hari lah saya bisa curhat. Dekat banget dengan Rakotak. Tapi begitu tahu itu cagar alam, ya sudah. Begitu kita tahu ya itu nggak boleh ke sana, ya udah. Saya berhenti tahun 2014 ke Gunung Rakotak. Sejak tahu itu cagar alam, ya sudah. Dan barangkali ya salah satu syarat untuk kita agar bisa sadar itu kan karena tahu. Mari kita sama-sama terus mencari tahu, dan yang paling penting adalah mengamalkan apa yang kita ketahui. Informasi ini juga sangat terbuka untuk silakan teman-teman kritisi, silakan komentari kalau memang ada yang dirasa kurang pas, bahkan atau dirasa informasi yang saya sampaikan keliru, mohon diperbaiki. Masukan dan saran selalu terbuka. Udah itu untuk closingnya, Mampep. Siap. Kalau dari saya mungkin gini, mungkin banyak teman-teman pendaki yang berkiblat pada Suwogi. Jadi ketika mereka ditanya kenapa sih mendaki kan, mungkin mengutip dari salah satu quote-nya Suwogi dan bilang bahwa seseorang hanya dapat mencintai sesuatu secara sehat kalau dia mengenal objeknya, dan mencintai tanah Indonesia dapat ditumbuhkan dengan mengenal Indonesia bersama rakyatnya dari dekat. Pertumbuhan jiwa yang sehat dari pemuda harus berarti pula pertumbuhan fisik yang sehat. Karena itulah kami naik gunung. Kan mungkin waktu itu di zamannya Suwogi emang lagi digaungkan untuk cinta tanah air. Nah, mungkin kita ngambil makna dari kata cinta dan mengenal tadi itu. Nah, mungkin teman-teman pendaki juga beragam bahwa ya pasti mereka mendaki karena mencintai gunung atau alam gitu kan. Berarti dari konteks quote-nya Suwogi yang dikatakan Suwogi, ya sebelum kita mencintai, bagaimana kita bisa mencintai gunung dan alam kalau kita nggak mengenal gunung dan alam. Nah, makanya dari konsep konservasi cagar alam itu ya kenali lagi lebih dalam gitu. Apa sih yang sebenarnya yang diinginkan oleh gunung itu apa? Ya, yang sebenarnya bukan yang diinginkan gunung. Apa yang harus kita perlakukan gunung seperti apa gitu. Jadi ya
beralih ke quote-nya Suogi tadi itu ya cinta alam itu nggak cuman Sekedar naik gunung. slogan aja ya, jangan apa salam lestari. Mungkin teman-teman coba pahami lagi Apa yang dimaksud dengan makna salam lestari? lestari aja, makna lestari itu seperti apa gitu, nggak cuman slogan aja gitu. Ya mungkin kalau yang menjaga alam dengan cara sehat, ya mungkin bisa dengan bijak tempat mana yang bisa dikunjungi dan Dan tidak, tidak. baik secara luasan, area, dan waktu. Mungkin itu teman-teman, semoga bisa ada sedikit penjelasan. Ya, menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang Guntur. Untuk silakan komen atau di share, silakan. Oke, sampai ketemu di Lain kesempatan. lain kesempatan. Salam lestari.